Walaupun saya anggap ini adalah anak saya, anak rohani, anak saya, dan juga sebagai orang yang bisa membuat saya bangga di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jadi ikutilah jejak beliau, karena beliau mencari kebenaran, bukan mencari keuangan. Sekali lagi, kalau kita di dalam Tuhan Yesus Kristus mencari uang, uang akan lari. Tetapi kalau kita murni mencari keselamatan, mencari jiwa-jiwa, maka uang yang akan mencari kita. Haleluya, Assalamualaikum, Bishim Hamasiyah. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya? Haleluya, luar biasa. Kali ini Bapak Ibu saya tidak sendiri, bersama dengan orang yang sangat luar biasa. Di mana Bapak Ibu pernah mendengar kalau saya pernah, bahkan sangat sering, saya ini dikecewakan oleh mentor saya. Ada di antara Bapak Ibu para subscriber pencinta channel Injil Kembar Habaget bertanya, siapa sih sebenarnya mentornya Bang Bendi? Langsung saja Bapak Ibu, ini adalah mentornya saya. Ini dan ada banyak sekali para subscriber pencinta channel Injil Kembar Habaget yang penasaran bagaimana awalnya saya bisa ke tempat Dedi. Oke. Silakan, Ded. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih. Jangan lupa salam Aki. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, awalnya adalah ketika Pak Effendi Usman ini sebagai seorang murtadin di Medan tidak ada yang berani menampung. Nah, saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya harus berani menunjukkan jati dirinya. Jadi, saya kirim beliau untuk datang ke Ambarawa. Saya jadikan beliau sebagai keluarga besar Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran. Nah, awalnya saya mendidik beliau dengan luar biasa, karena ketika beliau memundurkan mobil, karena waktu itu beliau belum biasa membawa mobil itu nyerempet pagar ya, pintu gereja. Jadi mobilnya rusak begitu. Bukan kesalahan Effendi Usman, tetapi yang salah adalah pengerja tempat saya. Cuman saya kecewa saja gitu. Nah, saya itu mendiamkan beliau. Pada saat mendiamkan, beliau katakan, Pak Yakub, kalau saya salah, tolong saya ditegur. Bila perlu dipukul juga tidak masalah. Tolong saya diberitahu kenapa salah saya itu apa, kok saya didiamkan saja. Wah, ketika saya mendengar bagaimana beliau mengatakan itu, saya berpikir ini orang lain daripada yang lain. Maka saya berkata kepada diri sendiri, saya akan didik beliau ini menjadi seorang yang besar, orang yang patut mendapatkan apresiasi dan contoh bagi orang lain. Oleh karena itulah maka saya mendidik beliau dengan didikan yang agak keras, supaya beliau ini tidak berharap dan tidak bersandar kepada manusia. Jadi saya mengajar untuk beliau ini bergantung, berharap hanya kepada Tuhan saja. Oleh karena itulah maka saya didik dengan cara saya, karena saya diizinkan Tuhan untuk mendidik banyak orang. Ada yang berhasil dan ada yang gagal. Nah, kenapa gagal? Karena tidak ada respon dari dirinya. Nah, beliau ini ternyata punya respon yang luar biasa. Bagaimana didikan saya ketika beliau mengalami kekurangan? Saya katakan bahwa jangan minta kepada saya, karena saya bukan Tuhan Anda. Tuhan kamu adalah Bapa Yahweh. Dia adalah Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub.
Karena itulah maka saya didik untuk hanya berharap bergantung kepadanya saja. Nah, supaya tidak berharap kepada manusia, saya pernah sengaja memberikan uang kepada orang lain melalui beliau. Saya ingin melihat bagaimana sih reaksinya. Pokoknya saya gembleng sedemikian rupa karena saya sudah bisa melihat 15-20 tahun ke depan pasti Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Karena itu saya selalu katakan, Pak Effendi Usman, jangan sekali-kali berharap kepada manusia, siapapun, terhadap pendeta manapun, siapapun juga mereka. Termasuk pengusaha. Termasuk kepada pengusaha. Walaupun pengusaha itu memberi uang sekalipun sama kamu, jangan karena kamu meminta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan sampai karena kamu mendapatkan uang, kamu disetir. Kalau memang pengusaha itu pendapatnya benar, kamu bisa ikuti. Tapi kalau pendapatnya tidak benar, jangan diikuti. Bahkan kamu berkewajiban untuk meluruskannya. Ya. Nah, itu baru sesuatu yang luar biasa. Dan saya bangga juga, saya bersyukur dari hasil tidak berharap kepada manusia. Jadi saya sebagai pendidik, ya saya ikut berterima kasih kepada Tuhan terutama yang membentuk dirinya. Jadi semata-mata bukan karena saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ini hanya mengarahkan saja, ini loh jalannya seperti ini. Karena saya juga tidak pernah berharap kepada manusia. Saya berharap kepada Tuhan. Karena saya tahu Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang mampu melakukan perkara yang besar. Mukjizat masih terjadi bukan hanya sampai sekarang, bahkan sampai hari kedatangan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach yang kedua kali. Itu mukjizat masih terus terjadi. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jawaban daripada mentor saya ini itu sekaligus mengcounter para mu'alaf, di mana ketika para mu'alaf itu sebelumnya masih beragama Kristen, dia menyebarkan Injil dengan menyogok orang supaya orang itu masuk Kristen. Iya. Nah, dipikirnya ini seperti seseorang ingin mencari pekerjaan, ketika orang ini tidak diterima sebagai karyawan sampai menyogok. Dipikirnya begitu, Iya. Nah, makanya Bapak Ibu dengan jawaban pendidik saya dan sebagai mentor, sebagai gembala, sebagai orang tua, Bapak Ibu sudah dengar sendiri bagaimana saya mengalami didikan yang sangat tidak enak secara kedagingan. Kalau Bapak Ibu bertanya kenapa tidak enak Bang Pendi, tadi sudah dikasih tahu. 1000 perak pun Bapak Ibu, saya tidak dikasih uang oleh beliau, tetapi beliau memberikan uang untuk anak yang dididik untuk orang lain, itu dikasih melalui saya. Itu kalau posisinya pada saudara itu apa yang akan saudara pikirkan? Nah, bukankah ini adalah mentor yang sangat kejam? Mentor yang tidak ada belas kasihan. Nah, tetapi sekali lagi, apa yang diduduhkan oleh para mu'alaf, isu yang digoreng oleh para mu'alaf terjawab sudah. Masuk Kristen itu bukan karena sarimi, bukan karena iming-iming harta duniawi termasuk dikasih perempuan, tetapi masuk Kristen yang pertama sekali karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, merasakan bagaimana keselamatan di dalam Yeshua HaMashiach. Karena di luar Yeshua HaMashiach tidak ada keselamatan. Maka dari itu saya sangat bersyukur. Walaupun pada saat itu Bapak Ibu, saya sempat ingin kembali lidinul Islam. Saya sempat berpikir untuk kembali ke agama Islam, sempat berpikir. Tapi Tuhan punya cara yang luar biasa menguatkan saya, memberikan penghiburan kepada saya sampai saya bisa bertahan dengan segala resiko yang saya alami di saat dalam masa pendidikan. Nah, inilah beliau Bapak Ibu yang mendidik saya dengan secara kejam sekali kalau menurut saya. 5 tahun. 5 tahun loh Bapak Ibu. Tapi awalnya itu 1 tahun ya, Iya. Selama 1 tahun Bapak Ibu, beliau larang yang pertama berteman dengan orang Kristen yang tidak saya kenal. Iya. Nah, yang kedua, jangan sering main HP.
Iya. Yang ketiga, kamu banyak-banyak membaca. Iya. Itu Bapak Ibu, ketika saya datang ke pastori, sorenya Bapak Gembala saya datang, dibawa buku itu banyak sekali, segini bukunya, tinggi bukunya, ditaruh di depan saya. Beliau berpesan, baca, pelajari, tanyakan, baca, pelajari, tanyakan. Enakkah didikan itu? Sangat tidak enak, tapi hasilnya luar biasa. Haleluya. Hasilnya luar biasa. Nah, tetapi tergantung juga anaknya ya, Ded ya. Iya, jelas. Kalau saya ini hanya mengarahkan, seperti yang tadi Dedi katakan, hanya mengarahkan. Orang sehebat apapun mengarahkan, tetapi kalau pribadi yang diarahkan tidak mau, tetap nggak bisa, Bapak Ibu saudara sekalian. Tetapi saya salut, beliau mencintai Tuhan. Artinya beliau jadi Kristen bukan karena uang, tetapi karena keselamatan. Nah, inilah yang membedakan. Karena itu saya katakan kamu harus jadi murtadin yang beda dengan murtadin yang lain. Kalau dipikir karena uang, Ded, waktu Dedi Didi itu banyak makan tempe, tahu, ya, betul. telur, sarimi, Bapak Ibu. Ini tempe, telur, tahu, sarimi. Nah, sekali waktu saya ada jemaat yang kasih uang 100.000. Ketika jemaat itu kasih uang 100.000, Bapak Ibu, saya sampai sujud syukur. Karena sudah 2 bulan saya pernah tidak punya uang 1.000 perak pun. Apa yang saya lakukan dengan uang 100.000 ini? Saya pergi ke pasar, saya beli ikan asin supaya tahan lama. Ikan asin itu kan lama habis, Bapak Ibu. Lagian di gereja itu, di pastori tidak ada, anak-anak pastori nggak suka ikan asin. Nggak ngomong ini, dapat begini nggak ngomong, Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau saya tahu dia dapat uang 100.000, saya minta uangnya. Nah, jadi Bapak Ibu, menjadi orang Kristen itu dari agama seberang, sebenarnya Tuhan tidak senang dengan orang yang pindah-pindah agama. Ya. Baik dari agama Kristen ke agama Islam, maupun dari agama Islam ke agama Kristen. Apa yang Tuhan senang? Ketika ada orang yang bertobat. Nah, amin. Inilah yang disenangi oleh Tuhan. Bahkan seluruh isi surga itu bersorak-sorai ketika ada orang yang bertobat. Kalau hanya pindah agama, sebagaimana yang diisukan oleh saudara-saudara kita dari seberang, banyak sekali artis yang pindah agama. Lihat saja dampaknya setelah dia pindah agama, ada tidak? Ada. Apa itu, Bang Pedi? Kekayaan, jabatannya, duitnya melimpah, banyak viewernya, banyak dukungan. Yang lain untuk agama berdampak? Tidak berdampak, Bapak Ibu. Makanya kalau kita, yang membuat berdampak itu adalah ketika ada pertobatan. Pertobatan yang pertama, kita menerima firman yang hidup, Yesua HaMasiah, Yesus Kristus. Amin. Pertobatan yang kedua, kita tinggal di dalam firman. Pertobatan yang ketiga, kita tidak lagi melakukan dosa. Inilah buah pertobatan, Bapak Ibu. Nah, Ded, Pendi ingin tanyakan supaya juga para subscriber benar-benar tahu, kok Dedi sepertinya tega banget mendidik Pendi seperti itu, Ded. Ya. Kenapa saya tega mendidik Effendi Usman ini? Karena saya tahu jiwanya dari awal. Saya melihat dari kejadian itu, tadi sudah saya ceritakan, saya berpikir, wah, ini orang punya jiwa lain daripada yang lain. Pasti saya harus mendidik dengan cara saya. Dengan pertolongan Roh Kudus tentu saja. Karena kalau saya didik seperti orang biasa-biasa, semua orang juga bisa. Sampai saat ini pun saya selalu mewanti-wanti tetap jaga sikap hati dan motivasi. Karena sekarang ini segala sesuatu dalam dunia supranatural kerohanian itu hedonisme sudah merajalela. Jadi segala sesuatu selalu arahnya ke uang, arahnya ke uang. Saya bilang kalau kamu mau dapatkan uang, uang akan lari meninggalkan kamu. Tetapi kalau yang dicari adalah jiwa-jiwa, uang yang cari kamu. Tuhan akan memakai orang-orang yang cinta akan Tuhan untuk menjadi berkat. Yang penting jangan meminta. Itu yang saya pesankan. Tetap jaga sikap hati dan motivasi. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenaran di dalamnya, maka semua itu akan ditambah-tambahkan. Amin, amin. Saya alami, Bapak Ibu, sangat tidak enak ketika dididik. Tetapi dengan hasil didikan, saya bisa petik sekarang.
Dan saya bersyukur banget sampai detik ini Bapak Ibu, walaupun kami tinggal berjauhan, saya tidak lagi tinggal bersama dengan Bapak Gembala karena saya berada di sebuah desa, di sebuah tempat. Tapi kami selalu berkomunikasi, yang terutama sekali dekat di hati. Dekat di hati, terutama sekali Bapak Ibu sebagai pendoa syafaat. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai mentor tidak bisa digantikan. Walaupun ada banyak orang lain juga yang mementori saya. Tetapi mentor yang paling utama saya selain Ruh HaKudes adalah Bapak Gembala saya. Saya teringat Bapak Ibu, awal-awal saya keluar dari Aceh, lalu saya di Medan 18 hari, dan saya berdoa mengharapkan supaya ada pendeta yang mau terima saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak ada satupun pendeta yang mau telepon saya untuk dididik, untuk memperkenalkan kepada saya man huwa Yeshua, who is the Jesus. Siapa itu Yesus Kristus? Tidak ada Bapak Ibu. Waktu itu saya mencari siapa sih yang mati di salib itu. Karena banyak orang di luar sana Bapak Ibu, itu sampai detik ini belum tahu siapa pribadi yang mati di salib. Ada yang berkata yang mati di salib itulah orang yang diserupakan. Nah, tetapi siapa yang diserupakan itu tidak diketahui. Ya. Kenapa tidak diketahui? Tidak diceritakan. Kenapa tidak diceritakan? Memang karena tidak diketahui. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, ada yang berkata kalau itu adalah Yudas Iskariot. Sementara Yudas Iskariot itu tidak bisa menggantikan posisinya Kristus. Kenapa? Karena Yudas adalah darah pengkhianat. Yudas bukan darah Yudas darah pengkhianat. Tidak bisa dipakai untuk menebus dosa saudara dan saya. Hanya Yeshua HaMasiah yang bisa menebus setiap orang. Maka dari itu, ayo sebelum dia datang yang kedua kali, cari dia Bapak Ibu. Cari dia, dapatkan dia, dan saudara juga akan didapatkan oleh Yeshua HaMasiah. Hanya melalui dia satu-satunya jalan menuju ke surga. Tidak ada jalan yang lain, tidak ada cara yang lain kecuali kita percaya kepada Adonai Yeshua HaMasiah. That sebagai closing statement that kepada para subscriber pencinta channel Injil Kebenaran Habaget. Ya. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, para pecinta channel Injil Habaget, di dalam mencari kebenaran, carilah kebenaran dengan sikap hati dan motivasi yang benar. Jangan mencari materi. Saya seringkali katakan kepada beliau, kalau mencari materi lebih baik jadi pedagang saja, nanti pasti diberkati. Tetapi carilah kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan apa yang menjadi kemauan kita. Kalau yang menjadi kebutuhan itu memang kita sudah butuh. Sampai detik ini pun saya masih tetap memberikan mentor kepada dia sebagai mitra pelayanan sekarang. Saya tidak menganggap beliau sebagai anak didik saya, tetapi sekaligus saya jadikan beliau adalah sebagai mitra kerja sepelayanan. Karena beliau sudah diangkat Tuhan, saya harus bisa menghormati dan menghargai. Walaupun saya anggap ini adalah anak saya, anak rohani, anak saya, dan juga sebagai orang yang bisa membuat saya bangga di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jadi ikutilah jejak beliau, karena beliau mencari kebenaran, bukan mencari keuangan. Sekali lagi, kalau kita di dalam Tuhan Yesus Kristus mencari uang, uang akan lari. Tetapi kalau kita murni mencari keselamatan, mencari jiwa-jiwa, maka uang yang akan mencari kita. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Dad. Kiranya pesan singkat ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih. Shalom alaikum bishim HaMasiah. Salam Aki. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMasiah. Ruh Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin.